Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Nisa akhirnya menurut dan pergi dengan diantar sopir. Daniel hanya berdoa agar istrinya bisa berpikir jernih dan hatinya melunak. Dan jika ibu dan Randy tahu, mereka bisa berpikir bijaksana. Tidak seemosi Nisa agar mereka bisa mengerti keadaan Daniel. Setelah Nisa pergi, Daniel meminta Repan pergi dan langsung menelpon Brian agar segera ke rumahnya. Dengan sigap, Brian langsung menuju rumah sang bos, dan saat Brian masuk, Daniel sedang duduk sendirian dengan tatapan kosong. "Ada apa bos?" tanya Brian. "Nisa pergi, dia mengetahui semuanya," saut Daniel dan dengan dada datar dan tatapannya masih kosong. "Maksudnya, mengetahui tentang kematian ayahnya? Kok bisa bos?" tanya Brian heran. "Repan, dia menyebabkan Nisa tahu semuanya. Entah tahu dari mana, dia tiba-tiba menanyakan masalah itu, dan Nisa mendengarnya. Itu kenapa Nisa bisa tahu." "Terus Nisa di mana sekarang bos?" tanya Brian lagi. "Dia pulang ke rumah ibunya," saut Daniel diri. "Kok tidak dicegah bos? Bukankah Nisa istri bos? Dan bos berhak melarangnya keluar rumah agar lebih mudah menyelesaikan masalah." "Kamu ingin dia membenciku? Dia akan membenciku jika aku melarangnya dan memaksanya tinggal di rumah. Jadi sekarang bos maunya bagaimana?" tanya Brian lagi. "Kirim Gea ke rumahnya, buat Gea bisa menjaga Nisa, dan kirim juga orang yang bisa mengawasinya dari jauh." Daniel memberikan perintah. "Baiklah bos, sekarang bos tenangkan diri dulu," saran Brian yang khawatir keadaan sang bos. Daniel mengangguk dan langsung pergi menuju kamarnya. Aroma Nisa di kamar ini masih tercium jelas, ada luka dan kesedihan. Namun untuk menangis Daniel tidak bisa karena ego lelakinya melarangnya menangis. Daniel duduk dan memandang beberapa barang Nisa yang menghilang. Meski baru sebentar, Daniel seolah sudah paham barang milik Nisa. Sementara di rumah Nisa, sang ibu terkejut melihat putrinya yang datang dengan membawa koper. Namun saat ditanya, Nisa hanya diam dan meminta kamar kosong. Sang ibu yang bingung hanya menunjukkan satu kamar kosong, tak bisa memaksa putrinya yang nampak syok. "Kenapa kamu nak? Ayo bicara pada ibu, siapa tahu ada solusinya. Kamu ribut dengan suamimu," tanya ibu akhirnya. Nisa hanya menggeleng, membuat ibu semakin bingung. "Lalu ada apa ini nak? Apa perlu ibu tanya sendiri sama nak Daniel?" Perkataan ibu akhirnya mendapat respon. Nisa menoleh dan mencoba tersenyum. "Nanti Nisa beritahu bu, sekarang biarin Nisa menenangkan diri dulu, dan kita tunggu Randy juga sekalian." Nisa pun melangkah ke kamar. Ibu hanya tertegun menatap punggung sang putri. Ibu yang bingung hanya mondar-mandir di depan kamar yang Nisa tempati. Ibu tahu watak keras Nisa, jadi percuma jika ingin menanyainya, sampai dia sendiri yang siap bicara. Ibu pun langsung menuju dapur, hendak memasak makanan kesukaan sang putri, agar putrinya mau makan nanti. Dia tidak mau Nisa sampai sakit. Saat hendak masak, ibu malah teringat Daniel dan memutuskan untuk menelpon menantunya itu. Ibu tak sabar ingin tahu alasan Nisa pulang dengan membawa koper. Ibu menimbang apa beliau akan menelpon atau menunggu Nisa bercerita. Namun belum sempat ibu memutuskan, Daniel lebih dulu menelponnya. Dengan cepat ibu mengangkatnya. Toh jika Nisa marah, ibu bisa beralasan Daniel yang menelpon. "Assalamualaikum nak Daniel," sapa ibu saat mengangkat panggilan. "Waalaikumsalam bu, apa Nisa sudah ada di sana?" tanya Daniel. "Iya nak Daniel, ada apa dengan kalian? Nisa pulang dengan membawa koper, pasti ada masalah di antara kalian kan?" tanya ibu tentang masalah anak dan menantunya. "Iya bu, terjadi kesalahpahaman antara kami. Maafin Daniel, nggak jaga amanah ibu buat jaga dan bahagiakan Nisa. Maaf juga kesalahan keluarga Daniel bu, tapi Daniel nggak bisa cerita di telepon masalahnya. Biarin Nisa tenang dulu, nanti ibu kabari Daniel, biar Daniel ke sana." Daniel cuma bisa bilang itu sekarang bu, biarlah Nisa yang bercerita lebih dulu. "Saya takut salah lagi bu," jelas Daniel, tapi sangat ambigu, membuat ibu tak mendapatkan jawaban seperti yang diinginkan. "Ya sudahlah, kalau begitu nak, ibu harap kalian bisa menyelesaikan masalah.
Kalian sudah dewasa dan pernikahan kalian baru seumur jagung. Jangan sampai keegoisan malah menciptakan keretakan besar. Ibu akan bantu selagi bisa membantu. Selesaikan semuanya baik-baik, ucap ibu menasehati. Mereka pun mengakhiri panggilan. Namun Daniel malah jadi gelisah. Apakah ibu masih bisa bersikap seperti sekarang jika tahu masalahnya? Dan hanya bisa berharap ibu mengerti posisinya dan jangan sampai malah meminta Nisa meninggalkannya. Keyakinannya akan kebijaksanaan wanita Purbaya itu melebihi keyakinannya pada diri sendiri. Ibu pun kembali ke dapur dan memasak makanan kesukaan putrinya, sambal tempe pakai teri dan anti ampela sama udang saus tiram. Semoga putri kesayangannya mau makan. Meski ditimpa masalah, tetap berselera makan saat melihat lauk kesukaannya. Siang harinya, seperti biasa Randy pulang untuk makan siang. Untung saja bengkel yang dikelolanya sekarang dekat dengan rumah mereka, jadi Randy bisa pulang saat makan siang ataupun saat ibu membutuhkan. Randy pun sengaja makan siang selalu di rumah agar bisa menemani sang ibu. Assalamualaikum, salam Randy. Waalaikumsalam, sahut ibu dan bergegas membukakan pintu. Randy langsung mencuci tangannya dan ibu kembali ke ruang makan. Setelah bersih, Randy langsung menuju ruang makan. Melihat masakan kesukaan kakaknya, Randy sedikit bertanya-tanya. Wah, ini makanan kesukaan Mbak. Emangnya Mbak sama Kak Daniel mau ke sini, Bu? Tanya Randy. Bukan mau, tapi mbakmu emang sudah di sini. Sepertinya dia dan Kak Danielmu sedang ada masalah, tapi mbakmu belum mau cerita. Mungkin setelah ada kamu dia baru mau cerita. Sebentar, ibu panggilkan sebentar. Ibu pun langsung menuju kamar Nisa. Randy pun bergelut dengan pikirannya tentang masalah apa yang terjadi antara kakaknya dengan kakak iparnya. Semoga bukan masalah berat ya Allah. Mereka pengantin baru, jangan sampai mereka berpisah. Kak Daniel orang baik, gak mungkin bikin kesalahan fatal. Mungkin Mbak hanya sedang sensitif saja. Batin Randy berpendapat sendiri. Tak lama ibu dan Nisa datang. Mereka langsung duduk. Randy dan ibu saling memberi kode agar tak bertanya dulu, agar Nisa makan terlebih dahulu. Wah, ada Mbak toh, pantas ibu masaknya makanan kesukaan Mbak semua ini, ucap Randy begitu Nisa duduk. Nisa hanya tersenyum dan membalik piringnya. Randy tahu senyum itu hanya dipaksakan. Selesai makan, mereka langsung menuju ruang tengah. Sebelum sholat, mereka membiarkan makanan mereka tercerna terlebih dahulu. Randy dan ibu saling tatap bingung harus mulai dari mana. Tadi Nak Daniel telepon ibu, dia menanyakan kamu. Saat ibu tanya masalahnya, dia ingin kamu yang bercerita sendiri. Mungkin nanti malam dia baru ke sini. Sampai kamu tenang. Sebenarnya ada apa antara kalian, Nak? Tanya ibu akhirnya. Nisa hanya menunduk dan belum menjawab pertanyaan ibu. Nisa sedang berpikir bagaimana memulai semuanya. Nisa takut ibu sedih dan kecewa akan suaminya, seperti yang dialaminya saat ini. Kecewa akan ketidakjujuran suaminya. Ceritalah Mbak, siapa tahu kita punya solusinya. Setiap masalah pasti ada solusi. Jadi bicaralah agar kita bisa menemukan solusinya bersama, timpa Randy. Tapi kalian jangan kecewa, apalagi sampai bersedih. Akhirnya Nisa bersuara dengan nada penuh kesedihan, membuat ibu dan Randy semakin khawatir. Iya, bicaralah dulu, biar kita tahu masalahnya Nak, pinta ibu dengan nada selembut mungkin. Ternyata ayah bukan kecelakaan biasa, tapi ada seseorang yang membunuhnya dan membuat seperti kecelakaan, tutur Nisa dengan menahan tangisnya. Mbak tahu dari mana? Tanya Randy heran. Mbak dengar sendiri saat Repan dan Daniel bicara, sahut Nisa membuat ibu dan Repan bingung. Maksudnya apa Mbak? Kenapa mereka tahu tentang kejadian ayah dan Mbak sampai lari dari rumah Kak Daniel? Tanya Randy lagi. Karena pembunuhnya adalah Papa dan Ibu Ranti, dan saat mendengar itu aku syok dan memutuskan untuk menenangkan diri di sini dulu. Bahkan dulu ayah pernah menikahi Ibu Ranti. Nisa menghentikan ceritanya saat ibunya sedikit limbung. Apa yang kamu bicarakan, Nis? Ayah kamu? Gak mungkin dibunuh, ujar ibu masih tidak percaya. Benar itu Mbak, apalagi sampai ayah menikah lagi. Ayah saja selalu di rumah setiap pulang kerja. Randy berusaha menepis pikiran buruknya.
Mbak tahu Ran, tapi itulah faktanya. Mbak juga tak percaya, tapi itu yang Mbak dengar. Itu kenapa Mbak pergi untuk menenangkan pikiran, teran Nisa dan menatap ibu dan adiknya. Ya sudah kalau begitu, kalian sholat dulu, nanti dilanjutkan biar pikiran kita tenang dulu. Perintah ibu dan langsung berdiri meninggalkan mereka. Nisa dan Randy hanya menatap punggung ibunya. Nisa jadi bingung akan sikap ibu. Apa ibu sudah tahu, makanya hanya diam dan pergi? Nisa jadi bingung sendiri. Apakah ingin lanjut cerita atau diam saja? Saat bimbang, Randy mengajak Nisa sholat untuk berdialog pada Sang Pencipta. Selesai sholat, mereka kembali duduk di ruang tengah. Ibu sudah nampak berwajah cerah. Nisa pun mulai menceritakan semua. Ibu dan Randy mendengarkan apa yang Nisa katakan. Emosi Randy tersulut, namun bukan pada Daniel, melainkan kelakuan Papa dan Ibu Ranti. Nisa pun terus bercerita dan setelah semuanya, dia pun menunggu jawaban Ibu dan Randy. Kalau begitu, kenapa Mbak malah kabur dan meninggalkan Kak Daniel? Toh dia nggak bersalah, bahkan dia baru mengetahui jika ada kisah begitu. Tutur Randy mencoba menenangkan sang kakak. Iya, tapi dia sudah nggak jujur. Andai tadi aku tak mendengar, sampai sekarang mungkin kita tak akan pernah tahu. Jelas Nisa alasan dia marah. Sudah, nanti kita bicara lagi. Kamu pergilah kerja. Nisa istirahat dulu, perintah ibu. Mereka pun mengangguk dan Nisa langsung masuk ke dalam kamarnya.